Ya, baik, selamat sore Bapak Ibu dan saudara yang dikasih Tuhan. Berbahagia sekali kalau kita setahun tidak ketemu dan sekarang ketemu ya. Hari ini kita bersama-sama akan menggumuli sebuah tema, yaitu Tuhan Yesus Juru Selamat. Dan tema ini menjadi sangat penting bagi kita karena tema ini harus kita pahami, kita mengerti, dan kita hidupi ya. Karena tidak hanya sekedar pokoknya percaya Yesus selamat, tetapi kita tahu mengapa kita percaya Tuhan Yesus dan selamat. Dan tidak hanya itu saja, tetapi sebetulnya maksud Tuhan menyelamatkan kita itu apa sih? Nah, ini yang seringkali dilupakan oleh gereja. Karena itu, selain itu juga tantangan iman sekarang ini tidak semakin ringan, tetapi semakin apa? Semakin berat. Nah, bagaimana supaya kita bisa setia sampai akhir? Nah, kalau tidak setia sampai akhir, walau alam kan itu ya. Nah, karena itu mari bersama-sama kita belajar menggumuli, mengerti tema kita, yaitu Tuhan Yesus Juru Selamat. Sekarang kita masuk kepada tema. Ya, untuk ke sana itu, maka perlu ada tema-tema khusus yang setiap tahun kita akan gumuli. Ya, supaya kita semakin memahami, meyakini, dan menghidupi tema ini. Ya, yaitu salah satunya apa? Tuhan Yesus Juru Selamat. Nah, perlu dipahami, Tuhan Yesus adalah Juru Selamat satu-satunya. Dan ini menjadi keyakinan kita, betul toh? Nah, keyakinan ini ada dasarnya ndak? Pokoknya ngono lah, ngendikane Pak Pendeta ngono. Kita harus tahu kenapa Tuhan Yesus menjadi Juru Selamat sejati dan satu-satunya. Gereja adalah kehidupan bersama yang berpusat kepada siapa? Tuhan Yesus. Maka betapa pentingnya bagi orang Kristen Tuhan Yesus, karena dia itu pusat dan juru selamat. Maka kalau tidak ada Tuhan Yesus kita tidak kenal, tidak ngerti, tidak mudeng, ya gampang sekali goyah. Gitu ya. Maka perlulah kita memahami ini dengan sungguh. Bagi gereja, Tuhan Yesus adalah juru selamat. Ini sudah final. Tidak ada yang lain. Maka kita perlu tahu, kok bisa ya? Kenapa jadi juru selamat? Nah, karena itu pengakuan ini menjadi sangat penting untuk diyakini. Cukup tidak dihayati, cukup tidak harus dihidupi. Supaya setiap saat kita itu semakin meyakini, menghayati, dan menghidupi iman percaya kita bahwa Tuhan Yesus itu juru selamat. Tidak ragu. Sehingga ketika menghadapi apa-apa saja, macam-macam suara-suara, kita tidak ragu, tidak goyah. Karena apa? Dihidupi. Gereja perlu kembali mengajarkan tentang doktrin kristologi kepada jemaat agar keyakinan jemaat semakin kokoh. Maka tema Tuhan Yesus Juru Selamat perlu diajarkan kepada seluruh jemaat termasuk anak-anak kita. Supaya mereka semakin kokoh imannya, semakin yakin imannya. Nah, sekarang kan banyak yang miyar-miyur, banyak yang tergoda, dan akhirnya pindah KTP, ganti KTP dan segala macam. Nah, maka perlulah gereja memahami ini, supaya tidak ada yang ketinggalan. Oke, sekarang kita masuk pada materi ya. Janjane masalah utama orang beragama itu apa? Masalah utama orang hidup, orang beragama itu apa atau janjane? Apakah agamanya yang jadi masalah? Apakah ajarannya? Apakah ibadahnya? Atau orangnya?
Orangnya memangnya kenapa? Masalah utamanya itu bukan apa-apa. Masalah utama orang beragama itu adalah dosa. Apa? Dosa. Jadi ini yang menjadi masalah utama manusia. Kalau tidak ada dosa, kira-kira gimana? Kalau manusia tidak ada dosa, sudah ada masalah, betul ya? Kenapa orang beragama? Orang beragama karena apa? Kepingin nikmati mlebu surga, kan itu kan. Ya, orang beragama itu supaya kalau mati masuk surga, biar tidak masuk neraka. Kenapa kok kepingin masuk surga? Berarti sudah di surga atau belum? Lah kok belum, kenapa? Belum mati. Nah, surga itu apa? Surga itu hidup di sisinya Tuhan. Berarti sudah di sisinya Tuhan belum? Lah kenapa kok belum? Kok tidak nunggu mati? Ya karena dosa inilah yang membuat manusia terpisah dari siapa? Dari Tuhan. Sebagaimana dikatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua manusia telah berbuat dosa. Dan Roma 6 ayat 23 katakan upah dosa itu apa? Maut. Nah inilah masalahnya. Jadi masalah utama manusia itu dosa. Semua manusia itu telah berbuat dosa. Dan upah dosa itu maut. Siapa yang mau masuk maut? Tidak ada. Padahal semua orang telah berbuat dosa. Berarti kalau dimbarke kemana manusia? Masuk maut. Nah karena itulah yang menjadi masalah ya. Agama mengajarkan maka jangan berbuat dosa. Kenapa? Karena dosa akan membuat manusia terpisah dari Allah dan masuk maut. Kalau manusia berbuat dosa, maka masa depannya jelas neraka. Karena tidak bisa dosa itu hidup bersama Tuhan. Tuhan tidak bisa bercampur dengan dosa, tidak bisa. Adam dan Hawa itu dosanya besar atau kecil? Dosanya Adam dan Hawa jadi gede apa cilik toh? Yang dilakukan apa? Nyolong buah yang dilarang Tuhan. Sak keranjang apa sak karung? Cuman satu dimakan, janjane kan sepele toh. Tapi akibatnya apa? Diusir dari Taman Eden. Walaupun menurut kita dosanya kecil, sekecil apapun dosa itu tidak bisa bercampur dengan Tuhan. Tidak memenuhi syarat, keluar. Dan itu yang ditakuti manusia. Maka agama mengatakan jangan berbuat dosa. Apik enggak? Apik, bener enggak? Isyarat. Nah ya ini masalahnya bukan masalahnya agamanya itu baik atau tidak, ajarannya itu sempurna atau tidak, ibadahnya itu baik atau tidak. Masalahnya iso apa ora. Masalahnya manusia tidak bisa berhenti berbuat dosa. Manusia terus berbuat dosa, itu yang jadi masalah. Ngurangi ora iso, apalagi menghilangkan dosa. Lah terus stres. Makanya menyerah. Lah terus nek mati piye kowe? Ya mudah-mudahan. Lah kok mudah-mudahan? Itu orang yang punya keyakinan atau putus asa? Putus asa. Ya mudah-mudahan. Lah wis piye meneh? Itu menunjukkan bahwa manusia tidak memiliki harapan. Manusia sadar dia tidak bisa lepas dari dosa. Untuk memenuhi ajaran agama, jangan berbuat dosa. Kalau begitu agama bisa menyelamatkan manusia. Agama tidak bisa menolong agamanya bisa mengajarkan ojo gawe dosa. Selanjutnya terserah kowe. Tergantung amal ibadahmu. Lah terus gimana? Nah, celaka. Manusia tidak bisa lepas dari apa? Dosa. Manusia tidak mampu melepas. Inilah masalah
manusia. Jadi bukan masalah agama. Pindah agama itu tidak menolong, tidak menyelesaikan masalah. Jadi tidak usah ribut kalau ada orang pindah agama. Tidak ngaruh gitu loh. Tidak bisa menyelesaikan masalah dosa. Agama tidak dapat menyelesaikan masalah dosa. Agama hanya bisa mengajar bagaimana supaya tidak berbuat dosa. Nah, iso lah. Masalahnya menungso ora iso. Nah ini loh. Selanjutnya gimana? Ya manusia ini nasibnya kayak begini ini. Ini gambar apa? Gambar apa ini? Masuk mana? Ini gambaran tentang neraka. Koyok ngerti neraka wae. Ini maut. Semua manusia menuju ke sini karena manusia tidak bisa berhenti berbuat dosa. Ini kondisi manusia berdosa. Disuruh berhenti, iya karepe arep berhenti ning ora iso berhenti. Terus berbuat dosa. Nah, terus gimana? Nah, karena itulah kalau Tuhan membiarkan manusia adil enggak? Loh, kalau Tuhan membiarkan manusia masuk neraka karena dosanya adil enggak? Adil enggak? Ya adil, salah-salah menungso dhewe kok nyalahke Gusti Allah. Enggak adil. Lo betul enggak? Lo kan salah-salah dhewe. Wis dikandani aja gawe. Lah kok tetep gawe dosa mlebu neraka lho kok. Ya ben to lho kok kandani ya ben. Nek mlebu neraka salah ndak Gusti Allah? Enggak. Tapi kalau Tuhan membiarkan manusia masuk neraka, kira-kira Tuhan itu kasih enggak? Loh Tuhan kasih enggak? Tuhan mengasihi enggak? Kasih piye yo menungso mlebu neraka dibar kok kasih? Ya ndak lah. Loh, manusia masuk neraka dimbarke kok Allah kasih. Kalau manusia berdosa masuk neraka, Tuhan biarkan saja, ndak masalah. Itu salah dewi, Tuhan adil. Upah dosa adalah. Tapi kalau Tuhan membiarkan tidak menolong manusia masuk dalam dosa, Tuhan tidak mengasihi manusia. Tapi piye carane menolong manusia? Wong iku karep-karepe dhewe. Kalau Tuhan menolong, ya wis tak selametke, tidak mlebu neraka. Dosane tak abaikan. Engko ora adil. Tapi piye? Nah, inilah yang tidak bisa diselesaikan oleh agama. Tuhan ingin menyelamatkan manusia. Tetapi keadilan Tuhan menolak dosa. Lah terus piye? Ora piye-piye. Karena manusia tidak bisa menyelesaikan. Nah, karena itulah Tuhan melakukan penyelamatan. Penyelamatan yang dilakukan Tuhan itu bukan penyelamatan pokoknya menyelamatkan, tetapi bagaimana dosa itu tetap dihukum. Tetapi Tuhan tetap bisa mengasihi manusia, menyelamatkan manusia. Ini yang dilakukan Tuhan. Maka Allah menyediakan apa? Juru selamat bagi siapa? Kenapa kok Tuhan menyediakan juru selamat? Pertama, karena Tuhan mengasihi manusia. Engko nek ora tak slametke, aku dituduh Tuhan yang kejam. Loh, betul tak? Yang kedua, kenapa kok Tuhan menyediakan juru selamat? Karena ternyata manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Nek manusia bisa menyelamatkan dirinya sendiri, perlu tidak juru selamat? Tidak. Yang ketiga, karena agama tidak bisa menyelamatkan. Sudah tidak ada harapan manusia. Maka Tuhanlah yang menyelamatkan. Maka Tuhan menyediakan juru selamat. Yohanes 3 ayat 16 dan 17. Coba kita baca bersama. 1, 2, 3.
Ya, ada kata yang sangat menarik. Manusia jatuh dalam dosa dan akhirnya binasa. Itu karena apa? Apa yang menyebabkan manusia jatuh dalam dosa dan binasa? Karena makan buah yang dilarang Tuhan, ya. Karena tergoda oleh iblis, nyalake. Sedangkan itu nyala-nyalake. Karena apa? Satu kata, ora percaya. Jadi yang membuat manusia jatuh dalam dosa itu karena apa? Ora percaya karo Gusti Allah. Semua boleh kamu makan, itu jangan dimakan ya. Cetora, jangan dimakan. Jangan itu boleh atau enggak? Enggak. Oh, dimakan berarti ora percaya. Jangan dimakan, jangan bayem. Jangan dimakan nanti kamu mati. Ora percaya dimakan mati. Jadi manusia jatuh dalam dosa dan binasa itu karena tidak percaya. Nah sekarang Tuhan menyelamatkan manusia itu dengan cara apa? Apa? Siapa yang tidak akan binasa? Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak. Menarik enggak? Mereka jatuh dalam dosa binasa karena apa? Tidak percaya. Sekarang Tuhan memberikan juru selamat. Wes kowe selamat, nek percaya selamat, nek ora selamat toh. Jadi yang diminta Tuhan dari kita itu apa? Percaya. Nek percaya dimakan dah. Nek percaya dah. Menerima, betul enggak? Jadi yang diminta Tuhan itu satu dari manusia, percaya. Maka orang diselamatkan itu bukan karena amal baiknya, tapi karena percaya. Karena itulah yang dikehendaki Tuhan. Percaya. Nek kamu percaya tidak binasa, tapi beroleh hidup yang kekal. Kenapa? Karena sebab Allah mengutus anaknya dunia itu untuk menyelamatkan, bukan untuk menghakimi. Kalau untuk menghakimi, bablas semua, saudara. Nah itulah Allah menyediakan juru selamat. Nah, masalah percaya apa? Orang. Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang pada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi Yesus ini katakan akulah jalan. Tidak ada orang sampai pada Bapa kalau tidak melalui. Lah kok iso? Wis pokoke ngono. Lho kok iso? Wis pokoke percaya, bukan pokoke. Kita harus tahu kenapa kok harus percaya Yesus. Kenapa kok Yesus itu jalan? Kenapa? Kita harus tahu. Diperhatikan nanti ujian. Ya, mari sekarang kita lihat. Kenapa kok begitu ya? Allah memberikan juru selamat kepada manusia. Karena yang dibutuhkan manusia juru selamat atau agama? Juru selamat. Maka Tuhan memberi juru, bukan agama. Oke, sekarang yang dikerjakan Tuhan Yesus apa? Yang dikerjakan Allah apa? Ibrani 9 ayat 13 dan 14. Sebab Allah jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara apa? Lahir, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat akan apa? Menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia supaya apa? Kita dapat beribadah kepada Allah. Kita tahu yang menjadi penghalang orang untuk hidup bersama Tuhan apa? Dosa. Jadi kalau ingin hidup bersama Tuhan harus tidak ada dosa. Maka agama-agama itu kalau mau menghadap Tuhan harus menyucikan diri, mandi kembang atau cuci macam. Pokoknya ada ritual menyucikan diri. Tahu mereka.
Cuman masalahnya apakah dengan mandi kembang dan segala macam itu dosanya hilang? Itu simbolisasi. Menunjukkan kepada manusia, nek kowe kepengin nunggil kalian Gusti, syaratnya suci tanpa dosa. Maka orang Israel kalau mau beribadah kepada Tuhan juga harus suci. Wong Israel iki dosane akeh. Lah terus piye supaya beribadah pada Allah? Maka Tuhan memerintahkan ada hewan kurban. Hewan kurban. Nah untuk apa? Nah, maka dosanya orang Israel itu diambil, ditimpakan kepada hewan kurban. Dosa upahnya apa? Maut. Nah, dosanya orang Israel ditimpakan kepada siapa? Domba atau lembu kurban. Nah, karena dosanya ditanggung lembu dan kurban, lembu dan domba, maka upah dosa itu apa? Maka lembu dan domba harus mati, sembelih, darahnya keluar. Nah, darahnya itu yang dipercikkan. Nah, itulah menyucikan secara lahir. Kenapa kok harus dibunuh? Karena dia nanggung dosanya orang Israel. Upah dosa adalah maut. Masa kira lembu domba nih? Aku ini orang gawe apa-apa disembelih. Kasihan deh. Kudune disembelih siapa? Wonge, ora dombane. Tapi itu simbol. Baru setelah itu orang Israel bisa beribadah kepada Tuhan. Karena dosanya sudah ditimpakan ke domba. Maka ketika Yohanes melihat Tuhan Yesus, Yohanes bilang apa? Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Jadi Yesus itu domba yang disediakan Allah. Maka betapa lebihnya darah Kristus. Itu menyucikan kita dari hati nurani yang jahat. Menyucikan hati kita, menyucikan hidup kita. Sehingga karena dosa kita sudah disucikan, maka kita bisa beribadah kepada Allah. Bisa nunggil kalian Gusti. Nah karena itulah Tuhan Yesus harus mati di kayu salib. Kenapa? Menanggung dosa kita. Nah karena menanggung dosa kita, maka Yesus harus mati. Disembelih di sana. Darahnya keluar, darahnya inilah yang menyucikan kita. Kuduni yang mati siapa? Kita. Tapi yang nanggung siapa? Yesus. Berani berbuat, berani bertanggung jawab enggak? Loh, jenengan itu loh. Berani berbuat, berani bertanggung jawab enggak? Namanya apa ini? Berani berbuat tapi tidak berani bertanggung jawab. Namanya apa? Loh, namanya apa? Berani berbuat dosa tapi tidak berani bertanggung jawab. Yang bertanggung jawab siapa? Tuhan Yesus. Namanya apa? Pengecut. Jadi kita ini aslinya apa? Tapi ini orang selamat ya. Wah, saya mau bertanggung jawab atas dosa saya sendiri, tak tanggung dewe, mlebu tanggungan. Nah, inilah maka jangan sombong lah. Wong kita itu aslinya apa? Berani berbuat dosa tapi tidak berani bertanggung jawab. Justru Tuhan Yesus yang menanggung dosa kita. Lah kenapa kok harus Tuhan Yesus? Lah par mbok tanggung dhewe. Jangan, Pak. Makanya Tuhan Yesus menjadi juru selamat. Kalau tidak ada Tuhan Yesus, maka saya tidak akan selamat. Karena harus menanggung dosa saya sendiri. Mudeng enggak ini? Jelas? Nanti tidak ditanya, bisa jawab. Nah ini pentingnya di sini. Nah karena itu Roma 8 ayat 1 mengatakan apa? Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam. Nah kenapa kok tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus?
Karena hukumannya sudah ditanggung Tuhan Yesus. Umpamanya ini hujan deras, kudanan enggak jenengan? Loh, kudanan enggak? Kalau ini hujan, kudanan enggak? Kenapa kok enggak kudanan? Karena di dalam rumah. Dan jenengan melayu rono metu, kudanan enggak? Nah, rumah ini Tuhan Yesus. Jadi kalau jenengan tetap di dalam Tuhan, ora kudanan. Ning nek metu saka Gusti Yesus kudanan. Jelas. Tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam, maka tetaplah di dalam Tuhan Yesus. Di luar kudanan nanti kan. Maka Yesus menjadi juru selamat. Di dalam Tuhan Yesus selamat, di luar tanggungan dewi. Maka tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Tuhan Yesus. Jelas. Maka kita mengatakan Yesus juru selamat. Darah Kristus menyucikan kita dari dosa sehingga kita dapat kembali kepada siapa? Allah. Selamat nunggil kalian Gusti. Semua itu terjadi karena Tuhan Yesus. Kalau tidak ada Tuhan Yesus, kita tidak bisa nunggil kalian Gusti. Nah, sekarang berikutnya kita lihat gambar ini. Jenengan ada di mana ini? Ketika jenengan ada di sini, ini neraka api, jurang api, jenengan mau ke sini, ya. Terus ada ini, ada jembatan salib Tuhan, Tuhan Yesus nih. Ketika melihat ini senang atau sedih? Senang atau sedih? Senang. Nah orang ini senep. Orang ini celaka betul. Bagaimana kita bisa ke sini kalau tidak ada sini? Lompat galah? Tidak bisa. Maka dengan adanya ini kita menjadi bersuka. Maka Injil itu kabar baik, kabar sukacita karena ada jalan keselamatan. Nah ini siapa? Tuhan Yesus. Nah, supaya masuk ke sini apa yang harus kita lakukan? Supaya bisa masuk surga sini. Yang kita lakukan lompat sini atau lewat sini? Lewat sini. Ketika lewat sini seneng enggak? Seneng. Padahal ini apa? Ini tubuh Tuhan. Tubuh Tuhan Yesus. Berarti untuk lewat sini harus menginjak-injak tubuh siapa? Seneng enggak? Hah? Lo seneng atau enggak? Rasanya gimana? Oh, kalau umpamanya sudah ada satu hadis, umpamanya ini Pak Christian Subagio. Lu naik Pak Bambang atau Pak Joko, ora apa-apa. Tapi Pak Christian Subagio coba. Jenengan gimana? Harus menginjak-injak tubuh Pak Christian Subagio sampai di sini. Kira-kira gimana rasanya? Ndak tega, terus ora usah lewat. Loh, ora usah lewat. Nah, rasa lewat sampai surga enggak? Berarti harus. Nah, ketika lewat gimana perasaannya? Matur nuwun Pak Kris. Terus kita injak-injak gitu. Nah, saya hanya ingin menyentuh hati panjenengan. Sekarang ini kita sedang menuju surga dengan menginjak-injak siapa? Makanya hati-hati dong. Sekarang itu kita hidup di atas tubuh Tuhan Yesus. Maka harusnya di wong Kristen sing hati-hati aja sak karepe dhewe iso nyak-nyakan sak karepe dhewe. Kita tuh sedang berjalan di atas penderitaan siapa? Tuhan Yesus. Seneng tetapi ya sungkan sithik lah. Jadi orang Kristen itu kudune yang ya semakin apa ya? Menghargai pengorbanan siapa? Tuhan Yesus. Supaya kita itu jadi orang Kristen sing rada gimana ya, rada punya hati terhadap pengorbanan Tuhan Yesus. Betapa bejone awake dhewe, betapa bersyukurnya, tetapi ya gimana ya. Saya harus menginjak-injak tubuh Tuhan Yesus supaya bisa kembali ke betapa baiknya Tuhan Yesus, betapa kasihnya begitu luar biasa.
Harusnya dengan demikian kita semakin mencintai Tuhan Yesus, semakin menghormati Tuhan Yesus, semakin menghargai Tuhan. Mau kalau begitu berjalan di sini nyak-nyakan gitu. Berani? Enggak tahu. Nah, harusnya kita jalani hidup ini dengan benar. Ayo kita jadi orang Kristen yang sadar. Kita ini sedang berjalan di atas tubuh Tuhan Yesus. Sampai kapan? Sampai akhir. Maka dadi wong Kristen sing rada iya ya. Karo Gusti Yesus itu sing tresno gitu. Bisa paham ini. Nah, inilah jalan keselamatan. Nah, sekarang keselamatan itu ternyata apa? Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan. Jadi ternyata keselamatan itu adalah kasih karunia dari Allah. Bukan usaha kita. Kita hanya menerima dengan apa? Iman, percaya. Maka jangan ada yang memegahkan diri. Jangan ada yang sombong. Kita itu selamat karena anugerah. Bukan karena amal baik kita. Nah. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jika tidak ditarik oleh Bapa. Sebab itu telah kukatakan padamu, tidak ada seorang pun datang kepadaku kalau tidak dikarunia Bapa, tidak mengaruniakannya kepadanya. Jadi kita bisa percaya Yesus itu karena ditarik oleh Allah. Tuhan memberikan anugerah. Maka bejo saudara. Maka orang Kristen itu kudune jenenge bejo. Iya, bejo banget. Aku duwe pamarto lasaipo bejaku. Itu harus dihayati betul. Nek orang duwe juru selamat ciloko. Nah, makanya kita ini istimewa bersyukur, matur nuwun Gusti Yesus, kan begitu harusnya. Keselamatan adalah anugerah dari Tuhan, bukan karena amal ibadah seseorang. Oleh karena itu, kerendahan hati menjadi dasar membangun relasi dengan Tuhan dan sesama. Maka orang Kristen harusnya beribadah, membangun relasi dengan orang lain itu dengan kerendahan hati. Wong dhewe iki sadar asli dhewe iki berani berbuat, tidak berani bertanggung jawab. Dhewe iki wong bejo, bukan orang hebat, wong bejo. Harusnya bersyukur dong, sadar diri. Nah, sekarang yang ini terakhir yang penting. Maksud Tuhan menyelamatkan kita itu apa? Maksudnya apa sih? Karena kasih karunia kamu Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan, keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, beribadah dalam dunia sekarang ini. Jadi Tuhan menyelamatkan kita itu untuk apa? Maksudnya apa? Kita diselamatkan itu loh. Untuk apa? Dididik. Dididik supaya kita apa? Meninggalkan kefasikan, keinginan dunia, supaya kita hidup adil dan beribadah setiap hari Minggu gitu. Beribadah di dalam dunia sekarang ini. Jadi Tuhan menyelamatkan kita itu untuk apa? Supaya kita itu menjadi orang yang baik. Orang yang tidak nuruti hawa nafsu keinginan, tetapi orang yang bijaksana. Orang yang adil, orang yang beribadah kepada Tuhan. Dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Jadi Tuhan menyelamatkan kita itu supaya kita jadi orang yang rajin berbuat baik, bukan rajin berbuat dosa. Dengan kata lain, kita diselamatkan untuk apa? Untuk rajin berbuat baik, untuk beribadah. Itu sama saja namanya untuk beragama. Jadi kita diselamatkan oleh Tuhan supaya kita itu beragama. Beragama itu artinya apa? Ojo gawe dosa meneh. Lah terus rajin-rajinlah berbuat baik, rajin-rajinlah beribadah.
Ojo nuruti hawa nafsu. Jadi itulah maksud Tuhan menyelamatkan kita. Sekarang inilah yang harus kita lakukan. Jadi yang harusnya jadi fokus hidup orang Kristen itu ini sekarang. Bukan surga neraka. Harus rasa mikir. Itu sudah menjadi milik kita. Nah, sekarang yang perlu diusahakan, ditengenke ini. Menjadi umat yang rajin berbuat. Rajin beribadah. Orang nuruti karepe dhewe tetapi derek Gusti. Nah itulah. Jadi itu maksud Tuhan menyelamatkan kita. Jadi Tuhan menyelamatkan kita itu ada tujuannya. Supaya kita itu menjadi umat Allah yang rajin berbuat baik. Maka kudune wong apik iku wong Kristen. Nek wong Kristen ora apik, berarti ora manut, ora mudeng, wagu, saru, lucu. Oh iya toh. Maka orang Kristen itu harus orang yang terkenal rajin berbuat. Karena itulah maksud Tuhan menyelamatkan kita. Nah kalau kita diselamatkan tapi tidak mau berbuat baik ya rugi, no? Gagal. Maka mari kita bersama sekarang mengembangkan hidup bersama mengikut Sang Gembala Agung. Yaitu apa? Menjadi umat yang rajin berbuat baik, yang beribadah di dunia sekarang ini. Sampai kapan? Sampai Tuhan Yesus datang. Maka kita diselamatkan untuk beragama. Bukan beragama supaya selamat. Kalau orang lain, saya beragama supaya selamat. Kalau kita diselamatkan untuk beragama. Kalau orang lain kan beragama supaya selamat. Siapa yang selamat? Dirinya. Berarti beragama untuk kepentingan siapa? Egois dah. Lo egois dah. Lo orang beragama itu egois dah. Untuk kepentingan siapa? Dirinya. Lalu orang egois bisa masuk surga. Nah, mudeng lah. Makanya kita beragama bukan supaya, tetapi karena diselamatkan oleh Tuhan. Maka marilah kita beragama dengan baik, beribadah, jadi umat yang rajin berbuat baik. Nah itulah Bapak Ibu Saudari kasih Tuhan. Jadi kalau kita percaya Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat itu adalah sebuah keberuntungan. Bejo dewe percaya Gusti Yesus. Seperti kidung aku duwe pamarto lah saibo bejago. Dan jaminan keselamatan. Jaminan keselamatan itu ada di dalam Kristus. Jaminan keselamatan hanya ada di dalam siapa? Kristus. Selama kita di dalam Kristus, ora kudanan. Selama kita di dalam Kristus, selamat. Di luar, maka jaminannya ya tetap di dalam Kristus. Jelas. Makanya saya itu masih ingat sebelum saya jadi pendeta itu. Kita itu Pak Christian Subagio melayani pemakaman. Namanya Pak Gito. Orangnya gede dhuwur kayak Dursosono itu. Meninggal karena jantung. Nah, lagu yang dipilih Pak Christian Subagio itu apa? Beri salib ketika matiku. Itu sangat membekas dalam hati saya. Beri salib ketika matiku. Artinya apa? Ada semangat untuk tetap setia kepada Tuhan sampai mati. Tetap di dalam Tuhan selamat. Tetap di dalam Tuhan Yesus. Maka Tuhan Yesus setialah sampai mati. Maka aku akan memberikan mahkota kehidupan. Maka jaminan keselamatan itu ada. Yaitu di dalam Kristus. Maka tetaplah di dalam Kristus sampai mati. Nah ini tidak perlu. Dan terakhir, atur nuhun. Ya itu Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan berkaitan dengan tema Tuhan Yesus Juru Selamatku. Amin.